Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara, ikhwati wa akhwati fillah, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita ucapkan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat besar Allah berikan kepada kita. Ya. Nikmat kita itu ada di dunia ini. Nikmat kita itu ada dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita menjadi seorang muslim. Dan lebih lagi, nikmat kita mampu menjalankan syariat Islam, mampu menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan alhamdulillah Allah menggerakkan hati kita dan saudara-saudara semuanya, ikhwati wa akhwati fillah, hadani wa iyyakum, untuk datang kepada majelis ilmu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang kurang lebih bunyinya seperti ini: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa melakukan perjalanan, salaka tariqan, yaitu menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, ya, ilmu syar'i utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan orang tersebut ke surga. Sehingga para ulama menjelaskan tidak ada amalan yang paling memudahkan seorang itu ke surga kecuali thalabul ilm, yaitu mencari ilmu, ya. Nah, alhamdulillah, saudara-saudara ikhwah akhwati fillah wa Allah iyyakum, tema-tema seperti yang jadi judul ini memang tema-tema yang hanya orang-orang yang berminat yang mau datang, ya. Tapi kalau tema-tema yang merah jambu banyak yang datang, ya. Tema-tema yang kekinian, ya, misalkan membahas isu-isu terkini biasanya juga ramai. Tapi memang saya bukan ustadz terkenal, ya. Jadi memang saya fokus pada jamaah-jamaah kecil. Jadi kalau saya ngisi pengajian, biasanya yang datang itu paling-paling 10. Tetapi mereka datang terus selama 3 tahun sampai khatam satu kitab gitu, ya. Kemudian kita lanjutkan kitab yang lain, ya. Saya sudah dakwah sejak tahun 94-95, termasuk Ustadz Firanda itu salah satu murid saya, ya. Kalau kenal, ya, Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Kemudian juga Ustadz Abdullah Roy itu juga dulu masih pakai seragam SMA, itu ikut majelis saya, ya. Sekarang sudah jadi Ustadz Kabir yang terkenal, ya. Nah, memang saya memfokuskan diri untuk menggarap yang mau serius mengkaji secara terstruktur, ya. Jadi bukan spesialis tablik akbar gitu, ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ini alhamdulillah, ya,
teman-teman mau datang di tema-tema yang mungkin tidak populer bagi sebagian orang, padahal ini sangat penting. Nah, kita akan membahas tentang masalah tauhid. Ya. Tauhid ini kita sudah terbiasa mendengar kata-kata tauhid. Ya. Kalau secara bahasa tauhid itu adalah masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yaitu menjadikan sesuatu itu satu. Ya. Jadi tauhid itu artinya menjadikan sesuatu satu. Nah, kalau mentauhidkan Allah berarti menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu satu. Ya. Dan kita tidak bisa menjadikan sesuatu itu satu kecuali dengan dua rukun. Yaitu yang pertama, kita nafikan, tolak semuanya, ya. Kemudian tetapkan satu. Ya. Contoh ini Mas siapa tadi? Mas Ken. Namanya? Ken. Ya. Ustadz Ken ini, ya, ganteng ya. Ya. Kalau saya cuma katakan Ustadz Ken ini ganteng gitu ya, itu belum mentauhidkan beliau dalam kegantengan gitu ya. Ya, kecuali saya katakan tidak ada yang ganteng di teras dakwah ini kecuali Ustadz Ken lah, itu baru mentauhidkan kegantengan pada Ustadz Ken. Gitu maksudnya. Makna tauhid juga seperti itu. Ya. Ya. Kalau katakan si fulan itu alim, si fulan itu orang yang punya ilmu. Tetapi kita tidak bisa membatasi ilmunya hanya pada si fulan, kecuali kita katakan tidak ada yang berilmu kecuali fulan. Kata-kata tidak ada yang berilmu itu namanya menafikan. Kecuali fulan, yaitu menetapkan. Begitu pula kalau kita dulu mungkin ini ada teman-teman di sini yang sejak dari kecil muslimnya. Ada? Nggak ada? Nggak ada yang mu'alaf, walaupun mu'alafnya sudah lama itu ya. Udah nggak mu'alaf lagi, udah kuat gitu ya. Nggak ada ya? Ya, tetapi dulu waktu kita terus terlalu terbiasa mengucapkan la ilaha illallah ya. Ya, la ilaha illallah. Ya, padahal itu merupakan kunci ya surga. Itu yang paling penting di dalam Islam. Itu yang membedakan Islam dengan agama yang lainnya ya. Itu juga la ilaha ya, artinya apa? Tidak ada ilah. Ilah itu apa sih? Ilah dari kata ya uluhiyah, ilah ya, artinya adalah al-ma'bud, yaitu yang disembah ya. Ta'alluhi itu artinya ta'abbudi ya, penyembahan ya. Ilahiyah, ubudiyah itu sama ya. Jadi la ilaha, tidak ada yang berhak untuk disembah ya. La ma'buda bihaqqin ya, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, yang layak untuk disembah. Itu artinya menafikan kan? Tidak ada. Illa, kecuali Allah ya. Nah, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah ya, saya bersaksi. Kalau namanya saksi itu kemarin kan lagi rame-ramenya saksi ya. Ada saksi ahli, terus rame-rame saksi gitu kan. Yang namanya saksi itu, kalau saksi yang sebenarnya itu dia seperti melihat kejadiannya, dia tahu betul ya, tahu betul, bahkan tidak hanya sekedar tahu dari mendengar ya kan. Saksi itu tahu dengan melihat langsung kejadiannya ya, saksi. Berarti kalau kita asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, artinya dengan ilmu, seakan-akan melihat ya. Bahwasanya apa? Tidak ada satupun sesembahan Tuhan yang berhak kita ibadahi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah ya, para ulama memberikan penjelasan maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, diibadahi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dzalika bi annallaha huwal haq ya. Itulah karena Allah itu sesembahan yang hak
dan yang disembah selain Allah adalah al-batil, ya, batil. Nah, ya, itu yang membuat seorang itu menjadi muslim ketika dia sebelumnya belum muslim. Tapi kalau kita sejak lahir itu muslim. Kenapa? Apa dalilnya kalau Anda sejak lahir itu sudah muslim? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya. Semua bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu apa? Zakat, Pak. Bukan. Zakat fitrah, ya. Fitrah itu apa? Salah satu nama Allah itu Fatir. Fatir itu apa? Fatirus samawati wal ard, yang menciptakan. Fitrah itu asal penciptaan, ya. Fitratallahilladzi fataran nasa 'alaiha, ya. Fitrah Allah yang Allah dalam Al-Qur'an Allah katakan fataran nasa 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu di atas asalnya itu fitrah, ya. La tabdila li khalqillah, ya. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Dzalikat dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi sebagian besar manusia tidaklah mengetahui. Berarti apa? Fitrah dinul qayyim, yakni Islam, ya. Lanjutan hadis tadi, ya. Kullu maulin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Ya, manusia itu bayi dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya yang membuat dia keluar dari fitrah dengan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tidak ada kata-kata menjadikanmu muslim, ya. Nah, itulah kenapa tidak perlu bersyahadat, ya. Jadi tidak ada, oh belum sah Islamnya, kamu belum pernah syahadat toh, itu kan, belum pernah disaksikan orang-orang toh. Nah, ya, kalau ada yang seperti itu tidak sesuai dengan apa yang dipraktikkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, fitrah. Ya, kalau kita kemudian jadi zakat fitrah, zakat fitri sebenarnya, ya. Kalau fitru itu apa? Buka, tidak puasa lagi, ya. Ya. Nah, itu fitrah kita. Fitrah kita itu tauhid. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, ini populer nih. Az-Zariyat 56, ada yang hafal? Ada yang hafal? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia, yaitu jenis jin dan jenis manusia. Al jinnu wal ins, ya, jenis jin dan jenis manusia, illa liya'budun, kecuali untuk liya'buduni. Kalau tahu bahasa Arab itu kenapa kok kalau lam ketemu ya'budun itu harusnya nonnya hilang, ya. Liya'budu, tapi kok ada nonnya liya'budun, karena itu artinya aslinya liya'buduni, gitu kan. Ya, jadi ngerti kalau ngerti bahasa Arab. Artinya liya'buduni ini siapa? Allah Subhanahu wa taala, aku Allah Subhanahu wa taala. Telah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah hanya kepadaku semata. Ya, para ulama tafsir, ya, liwahiduni fil ibadah, untuk supaya kita liwahiduni, yuwahidu dari tauhid, ya kan? Wahada yuwahidu, liwahiduni fil ibadah, untuk mentauhidkanku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, ya. Nah, ibadah itu apa? Kadang-kadang kita orang Islam sendiri tidak ngerti ibadah. Ngertinya ibadah itu ya sholat di masjid, gitu kan. Ya. Kalau dihitung kita sehari, teman-teman semuanya sudah ibadah berapa kali? Kalau saya saya bisa ibadah yang mungkin sebagian teman nggak bisa melakukan ibadah itu. Saya udah punya istri, ya, bisa beribadah dengan istri kalau saya, ya. Kalau yang masih jomblo nggak bisa, ya. Ya, ibadah loh, itu ibadah, ya. Ya, contoh, tadi sudah senyum dengan temannya berapa kali? Diniati ibadah bukan? Jangan-jangan nggak diniati ibadah, rugi dong. Ya. Senyum kita kepada saudara kita itu ibadah. Menyingkirkan gangguan dari jalan tadi, ada sampah di depan sini atau di jalan tadi, terus Anda singkirkan, masukkan ke tempat sampah, ibadah bukan? Dalam Islam ibadah. Ya. Sebagian
Sebagian ulama mengartikan ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwali wal amali adh-dhahirah wal batinah. Yaitu sebuah nama yang mencakup apapun yang dicintai dan ridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, contoh Allah selalu menggandengkan tauhid tadi, ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan dalam surah Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua itu ibadah yang sangat besar nilainya, sehingga banyak kali dalam Al-Qur'an digandeng dengan tauhid. Ya. Loh, mana Pak tauhidnya nggak ada kata la ilaha illallah lah? Makna tauhid itu kan menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan kan? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian menyembah beribadah kecuali hanya kepadanya. Sama nggak dengan la ilaha illallah? Sama nggak? Sama. Ya, sama. Maknanya sama, substansinya sama. Seperti dalam ayat-ayat yang lain ya, dalam surat Al-Anbiya maupun Al-A'raf kalau tidak salah, kisah para nabi itu, Nabi Nuh itu juga mengatakan malakum min ilahin ghairuh. Malakum min ilahin ghairuh. Malakum min ilahin. Bagi kalian tidak ada ilah selain Dia Allah. Sama enggak dengan la ilaha illallah? Sama. Nabi Syu'aib juga mengatakan seperti itu. Nabi Saleh juga mengatakan seperti itu. Semua nabi mengatakan seperti itu. Semua nabi mengajak manusia kepada tauhid. Ya. Nanti baca-baca dalam Al-Qur'an ya, kisah para nabi ya. Ya. Semua mengajak kepada la ilaha illallah dengan berbagai macam lafadznya, tapi substansinya sama. Ya, ibadah dalam Islam itu mencakup semua hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan berangkat bekerja cari nafkah, untuk beri nafkah kepada yang menjadi tanggungannya, jelas itu ibadah. Ya. Apapun itu, membantu berjualan kalau niatkan lillahi taala, ibadah, sehingga kita tidak curang, tidak menipu, kita jujur ya. Ya. Jadi bendahara ya, menjaga uang umat, hasil infak dari umat ya, entah di teras dakwah itu di tempat yang lain, itu ada rekening-rekening banyak tuh. Nah, yang megang rekening itu siapa? Nah, itu jangan sampai tidak diniatkan ibadah, yaitu dia harus amanah. Amanah itu ibadah yang agung. Ya, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Bayangkan saya punya tokennya, kalau saya mau nidil dikit bisa itu. Ya, kalau saya megang rekening kan gitu. Diamanai oleh umat. Ya, kita amanah itu ibadah. Ya. Nah, itu istimewanya Islam. Belajar di lele tukang nendok neng pasar. Bismillah itu ibadah, berbakti kepada kedua orang tua. Iki sikilku kok rada pegel ya, kok dibejeti ibumu, mijeti ibu itu ibadah ya. Maka begitu disuruh oleh ibu itu semangat ya, kenapa? Ibadah, birrul walidain. Ya, nasihat Luqman kepada anaknya juga begitu ya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Kemudian dilanjutkan dengan berbakti kepada orang tua ya. Nah, berarti apa? Tauhid itu semua tadi, ibadah itu tadi tidak boleh kita niatkan, kita berikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Kita sholat, kita datang ke sini ya, datang ke pengajian, mohon insya Allah bukan karena sego macan ya, tapi karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sego macan. Lho, sego macan ya ora anu Pak, nek disangoni sak juta mungkin mengganggu niat itu ya. Tapi nek sego macan ketoke aku iso nglek dhewe nek sego macan kuwi gitu. Tapi siapa tahu yang diniati sego macan atau punya niat-niat lain yang tersembunyi ya. Nah, perkara yang tidak mudah kita mengikhlaskan niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a ya.
Mereka ahli kitab dan kita semuanya tidaklah diperintah kecuali untuk menyembah, beribadah dalam segala bentuk macamnya kepada Allah, mukhlisina lahuddin hunafa, ya, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hunafa. Hunafa itu hanif. Hanif itu artinya apa? Artinya apa hanif? Artinya namanya hanif di sini. Ya, nggak ada, takut ditanya nih. Ya, hanif. Ya, hanif itu artikan lurus, tapi sebenarnya artinya condong kepada tauhid. Ya, yaitu mengarah kecenderungan kepada tauhid. Ya, Nabi Ibrahim itu hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya, Nabi Ibrahim itu seorang yang hanif, seorang yang muslim, dan bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ya, bukan pula Yahudi, bukan pula Nasrani. Ya, Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ya. Nah, kita sudah tahu jati diri kita dan untuk apa kita diciptakan. Ya, kita diciptakan untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Ya, dan kita dulu pernah membuat perjanjian dengan Allah, persaksian, yaitu ketika Allah berkata kepada proyeksi kita atau calon kita, ya, masih berupa calon, ya, alastu birabbikum, ya, masih roh itu, bukankah ini Rob kalian? Kita mengatakan qalu bala syahidna, ya, kami bersaksi engkau Tuhan sesembahan pencipta kami. Ya. Jadi kita sudah isya, ya, kita break dulu, tapi kita tanamkan dulu bahwa kita ada di dunia ini, kita lahir, tugas utamanya adalah beribadah hanya kepada Allah, tidak memberikan ibadah itu kepada selainnya. Inna sholati, sholat, wa nusuki, korban nanti hampir loh, ya, nusuk itu artinya korban, Idul Adha, bisa berarti ibadah secara umum. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, apa, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la, tidak ada syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya ikhlas, hidup mati, sholat, ibadah, korbanku semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan kelanjutannya pada ba'da isya insyaallah. Ya, Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang tauhid. Alhamdulillah sudah dapat segomacannya, ya, sehingga niat mencari segomacan sudah nggak ada lagi, ya, ini niatnya ngaji insyaallah, ya. Ya, alhamdulillah. Nah, pada pertemuan sebelum isya tadi sudah saya sampaikan, yaitu untuk apa kita ada di dunia dan untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun sesuatu pun. Dan ibadah yang dimaksud adalah apapun yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang tampak seperti tadi kita sholat 5 waktu, maupun yang tidak tampak seperti tawakal, ikhlas, ya, rasa takut kepada Allah, ya, rasa berharap kepada Allah yang kita nggak bisa melihat pada diri manusia. Ya, selama kita itu tawakalnya tinggi, berharap pada Allah tinggi, itu kita selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hilang harapan kepada Allah, dia nggak dapat ibadah harapan, ya. Orang yang nggak punya rasa takut, khauf kepada Allah, dia nggak punya ibadah khauf, ya. Jadi rasa takut, rasa berharap kepada Allah, rasa tawakal, sikap tawakal, ya, itu nampak sekali, ya, dia akan ternampak ketika terjadi kejadian, ya, misalkan habis ngaji di teras dakwah sandalnya hilang, ya. Bagaimana mensikapinya tergantung amalan batinnya, ya. Atau kita kehilangan orang yang kita cintai, kita kehilangan harta benda yang kita sukai, ya, itu nanti akan nampaknya di situ itu, ya, amalan-amalan
batin, dan amalan-amalan batin itu asal dari amalan-amalan zahirnya, ya. Nah, jadi seperti itulah ibadah, ya, luas sekali, ya, dari kita mengucapkan la ilaha illallah sampai imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Kemudian juga rasa malu termasuk bagian dari iman. Berarti rasa malu, ya, malu nek biayaan neng dalan, ya, itu termasuk ibadah, ya. Nek randu isin biaya neng dalan, ya, berarti nggak punya rasa malu. Artinya bagian iman di sisi malunya tadi itu tidak berfungsi, ya. Begitu pula melakukan perbuatan maksiat terang-terangan tidak punya malu. Kalau kita masih malu berbuat maksiat, berarti kita masih punya iman. Dan rasa malu bagian dari iman, berarti bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan, salatku, inna sholati wa nusuki, kurbanku dan ibadahku secara umum, hidupku dan matiku, ya, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejak sekarang apapun yang kita lakukan selalu kita niatkan lillah. Ya, bahkan kita minum bismillah. Selesai alhamdulillah. Ya. Di jalan, ya, naik motor sambil beribadah bagaimana caranya? Ya, ada banyak cara. Satu, ya, taat kepada tata tertib, itu bagian dari ibadah. Ya. Taat tidak nerobos lampu merah, itu bagian dari ibadah. Ya, memberi jalan bagi orang yang membutuhkan, membantu, bahkan memberi jalan ambulan yang isinya orang yang sedang darurat, ya, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih lagi naik motornya sambil murojaah hafalan Al-Qur'an, ya. Ya, itu jelas ibadah, ya. Walaupun orang lihat kok komat kamit ngopo tuh kan, ya enggak masalah, karena lillahi ta'ala, bukan karena malu pada orang. Ya, bayangkan kalau kerjanya itu dari Jogja ke Bantul atau Jogja ke Bantul ke Jogja atau ke Sleman, kira-kira bisa dapat 1 juz loh itu, ya, bolak-balik. Ya. Saya pernah ngukur soalnya dulu saya itu waktu mondok di pondok pesantren Asyifa Muhammadiyah di Bambang Lipuro sana. Bambang Lipuro kira-kira 30 km lah dari sini. Satu kali perjalanan itu saya dapat 1 juz. Dari Jogja berangkat naik motor sampai Bambang Lipuro itu dapat 1 juz murojaah. Balik lagi dapat 1 juz itu. Tak hitung ya, dengan kecepatan kalau Syekh Surem baca itu loh, ya agak cepet dikit gitu ya. Tapi kalau pakai Hudayfi ya nggak nyampe 1 juz. Ya. Waktu itu pakai helm kan, kita nggak perlu keras-keras saja sudah kedengaran di telinga kita, ya. Nah, itu contoh banyak hal yang bisa kita lakukan ketika di jalan, ya. Banyak sekali sebenarnya peluang-peluang ibadah. Sebagai seorang muslim tidak akan lepas apapun dilakukan dari niat lillahi ta'ala, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya adanya amal itu karena adanya niat, dan sungguhnya seorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, sebagaimana sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian kalau kita amati, ya tadi sudah sampaikan beberapa ayat tentang tujuan yang diciptakan, manusia diciptakan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu kenapa? Karena terjadi, ya, munculnya manusia-manusia yang sudah lupa dari fitrahnya. Lupa dari fitrahnya yaitu meninggalkan tauhid dan cenderung kepada syirik. Ya, cenderung kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari di kitab yang pertama, Kaifa kana badil wahyi, ya, Kaifa kana badul wahyi, bagaimana wahyu itu diturunkan, ya. Itu menyebutkan surah dalam Al-Qur'an, ya, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina mim ba'dihi, ya. Inna auhayna ilaika, sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna auhayna ilaika, kama auhayna, sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh, wan nabiyyina mim ba'dihi,
dan nabi-nabi setelahnya. Nah, berarti apa yang dibawa Nabi Muhammad, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ainnya, substansinya sama dengan apa yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam, sama dengan apa yang disampaikan nabi-nabi setelahnya. Ya. Ya. Apa itu? Lihat kisah Nabi Nuh alaihissalam.